Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur di pagi hari ini, mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh datang di pagi hari yang indah ini. Kita mau bersekutu dengannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan. Buat perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah pagi hari ini hikmat Tuhan boleh turun atas setiap kami. Tuhan boleh menuntun setiap kami ya Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, biar kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami datang menyembah Engkau. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Pandang wajah-Nya. Mulai bangun. Ya, mulai bersekutu dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit, dari bumi, begitu besar, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami ya Tuhan, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacitaku. Beri lebih lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, besarnya kasih-Mu. Biar Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu, yang rindu
kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Tuhan kekuatan kami, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, sumber perlindungan, sumber pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari mulai bersyukur pada Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru ya Tuhan setiap pagi. Rahmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh mulia nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ajaib jalan-Mu Tuhan, pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu ya Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, karya-Mu Yesus. Yesus kami bersyukur padamu. Mari mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Sungguh mulialah nama-Mu, heran karya-Mu Tuhan. Kami berterima kasih padamu Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin melandasi hidup kami lewat kebenaran firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari
Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang pasti akan menguatkan hati dan iman kita sehingga kita boleh melandasi hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat hati saudara yang rindu, Tuhan melihat kesungguhan saudara yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga kita akan baca bersama mulai ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. "Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Saudara, di dalam hidup kita ini tentunya kita rindu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mencapai tujuan di dalam iman kita. Namun tidak dipungkiri juga dalam hidup ini ada begitu banyak penghalang-penghalang yang dapat menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata Allah itu Allah yang melihat hati saudara. Karena itu penting sekali bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan itu yang dilihat oleh Tuhan. Nggak peduli orang mau coba membangun pencitraan, mau kelihatan rohani, mau banyak pelayanan, mau hidup di gereja sekalipun, mau pendeta sekalipun, ya. Tapi Tuhan itu melihat hati. Firman ini berkata, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, di dalam hati manusia itu ya terdapat ya keinginan dan niat. Kadang orang berkata di mulut saya tuh pengen loh mengenal Tuhan, belum tentu di mulut itu sama dengan di hati. Tapi ketika seseorang itu hatinya rindu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka itu lahir dari niat ya, dan dia pasti memang benar-benar sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Ayat ini berkata apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika hati manusia itu berbalik kepada Tuhan, ya, ketika ada pertobatan yang terjadi dalam hati kita, ya, berbalik kepada Tuhan artinya berarti tadinya hatinya ini sudah mengarah pada yang lain. Tapi kemudian dia memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu Tuhan yang memberikan kita kehendak bebas. Dia tidak bisa memaksakan kita, bisa dia paksa. Tapi untuk hubungan kita dengan Tuhan, hubungan mencari Dia, Tuhan mau lihat sikap hati kita. Ketika hati kita ini berbalik kepada Tuhan artinya apa saudara? Ya, Tuhan aku tuh rindu. Hatiku tuh rindu sungguh-sungguh mengenal Engkau. Ya, makanya saudara ketika orang-orang itu mulai berbalik kepada Tuhan, kita banyak sering mendengar kisah-kisah pertobatan. Ya, orang yang sudah ya sumpek dengan hidup, yang sudah frustasi dengan hidup, tiba-tiba di saat hatinya ya berkata bahwa dia ingin berbalik kepada Tuhan, barulah Tuhan bisa bekerja memulihkan kehidupannya. Makanya ya kita itu tidak bisa paksa-paksa orang. Suruh ibadah, kita paksa-paksa orang suruh ini, suruh itu. Kalau bukan dari hatinya, maka itu akan sulit. Firman ini berkata ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, ya siapa yang mau berbalik kepada Tuhan itu? Ya kita sendiri, hati kita yang ingin berbalik. Maka Alkitab berkata semua selubung-selubung dari hidup kita itu diangkat. Ada selubung-selubung yang membuat mata hati kita ini tidak bisa melihat kebenaran. Ada selubung-selubung yang membuat kita ini tidak bisa mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik. Ada selubung-selubung yang menutup mata hati kita sehingga kita nggak miliki kepekaan dari Tuhan. Makanya banyak orang berkata, Bu, saya tuh pengen dengar suara Tuhan, tapi nggak bisa, yaitu
Mungkin karena ada selubung yang menutup mata hati kita. Nah, apa itu selubung itu? Bisa berbentuk dosa yang kita lakukan. Ya, secara fisik mungkin persinahan, kenajisan. Ya, selubung ini juga bisa tentang kepahitan, ya. Segala dosa di dalam hati yang mungkin tidak terlihat, ya. Iri hati, kebencian, amarah. Ya, itu selubung. Waktu seseorang itu hatinya dan hidupnya tertutup oleh selubung, maka dia gak akan pernah bisa melihat kebenaran. Tidak akan pernah bisa mengenal. Tapi ketika hatinya berbalik, artinya seseorang itu berkata, Tuhan, aku pengen mengenal Engkau sungguh-sungguh. Tuhan, dari hati Tuhan, aku ingin untuk mengetahui jalan-jalan-Mu. Maka Alkitab berkata selubung itu baru bisa diangkat. Jadi Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Saat hati kita berbalik, saat hati kita itu bertobat kembali kepada Tuhan, maka selubung itu diambil supaya kita bisa melihat akan kebenaran, kita bisa melihat akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, pada zaman dulu orang Israel tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena masih ada selubung dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka bahkan membaca perjanjian Musa, hukum-hukum Musa yang tertulis, mereka tidak mengerti. Makanya firman Tuhan tuh berkata, engkau melihat tapi gak mengerti. Ya, karena hatimu telah lamban. Jadi hari ini mari kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ya, dikatakan di sana, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada hidupnya, saudara. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu roh. Ya, dan ketika ada roh Allah dalam hati kita, waktu kita hatinya berbalik kepada Tuhan, kita tinggalkan segala yang lama, kita tinggalkan dosa, hati kita berbalik kepada Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada orang datang kepada saya, Bu, saya mau didoakan pelepasan sama Bu Debbie. Saya bilang, kamu ndak usah minta doa-doa pelepasan. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yesus berkata, kalau kamu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah ada dalam dirimu, maka kemerdekaan itu akan datang. Jadi gak semua orang itu harus didoakan pelepasan. Waktu kita rindu, waktu hati kita mau, waktu kita rajin melakukan firman, melakukan kebenaran, maka dengan sendirinya iblis itu tidak mau lagi tinggal dalam hidup kita. Karena itu mari saudara, kita buang segala yang pahit, kita buang segala amarah, kita buang segala pertikaian, kita buang iri hati, kita buang sakit hati, kepahitan, kecewa. Itu hal-hal yang jangan disimpan. Itu akan menjadi selubung yang menutup mata rohani kita, mata hati kita untuk melihat segala terang dan kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya, biarlah hati kita selalu berbalik kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Karena itu Tuhan, segala yang buruk dari hidupku ambil Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh hati kita berbalik, maka dikatakan Tuhan itu roh. Dia akan memenuhi hidup kita, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau hari ini saudara, engkau rindu untuk dilepaskan dari kepahitan, mungkin engkau berkata, saya rindu Tuhan untuk dilepaskan dari kepahitan, saya rindu dilepaskan dari amarah. Hanya satu alasannya, hanya satu syaratnya. Mari biar hati kita mau senantiasa berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan agar kita boleh mengalami segala yang baik dari Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sentuh hati kami. Biar hati kami selalu mau berbalik kepada Tuhan untuk belajar hidup dalam kebenaran. Untuk kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Biar hati kami mau berbalik dan bertobat, datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saudara, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan.
emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, ajar kami mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, amin, yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati kami Tuhan. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih Tuhan yang selalu memberi, amin, amin Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ubah hati kami Tuhan, biar hati kami mau terus berbalik kepada Tuhan. Biar hati kami bertobat di hadapan Tuhan, mau selalu rindu melakukan firman-Mu. Supaya ada kemerdekaan, supaya selubung-selubung di hidup kami diangkat. Sehingga ada kemerdekaan sebab Roh Allah ada dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia dan rindu bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Jamah Tuhan, lawat Bapa, biar firman-Mu memerdekakan setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah hari ini, jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, perlindungan Tuhan sempurna. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang terbaring sakit Tuhan, jamah dan lawat, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umur kami. Semakin dewasa umur jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini bergumul untuk persoalan-persoalan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, dalam nama Yesus. Terus Tuhan murnikan pemerintahan di atas bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Apapun yang kita lakukan hari ini, semuanya Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Shalom dan Immanuel.